Bagaimana Cina menggunakan perusahaan asing untuk meningkatkan industrinya? Oleh Kyle Chen. Cina menggunakan pemimpin industri global seperti Apple dan Tesla untuk mendapatkan teknologi dan meningkatkan ekosistem industrinya. Cina menggunakan perusahaan asing secara selektif untuk mendatangkan teknologi dan pengetahuan, untuk membangun pemasok dalam negerinya, dan pada akhirnya menabur benih bagi perusahaan Cina yang tumbuh di dalam negeri untuk bersaing di panggung dunia. Ada dua prinsip luas yang bekerja di sini. Mari kita belajar beberapa bahasa Cina. 1. Akses pasar dengan imbalan teknologi. Cina telah lama sangat berhati-hati dalam menggunakan daya pikat pasar Cina yang menguntungkan untuk membujuk perusahaan asing agar mendirikan toko di sana. Ambil kasus kereta api berkecepatan tinggi, misalnya. Ketika Cina bersiap untuk membangun jalur rel berkecepatan tinggi pertamanya dari Beijing ke Tianjin pada tahun 2004, Kementerian Perkeretaapian Cina, sekarang disebut China Railway, meminta tawaran dari produsen kereta api asing, seperti Siemens dan Alstom. Para pembuat kereta asing ini menghadapi pasar yang matang di dalam negeri dengan sedikit potensi untuk pertumbuhan di masa depan. Nada Cina sederhana, kami akan mencurahkan sejumlah uang yang tak terbayangkan untuk membangun sistem kereta api berkecepatan tinggi nasional. Perusahaan asing yang membantu pada tahap awal ini akan memiliki posisi yang baik untuk mendapatkan bagian dari pasar yang berpotensi besar ini. Tangkapannya adalah bahwa setiap pembuat kereta asing harus membentuk usaha patungan dengan perusahaan Cina dan bersama-sama memproduksi kereta api di Cina. Dalam prosesnya, setiap pembuat kereta asing setuju untuk mentransfer teknologi dan pengetahuan manufaktur tertentu kepada mitra Cina mereka. Tentu saja, orang Jerman akan mengatakan bahwa mereka tidak pernah memberikan teknologi inti mereka, seperti perangkat lunak kontrol kereta. Tapi itu adalah seluruh jajaran pengetahuan terkait produksi yang penting, bahkan hingga keterampilan teknis terkecil seperti cara mengelas dengan benar. Tetapi apakah teknologi benar-benar ditransfer dalam kemitraan semacam ini? Ada bukti kuat bahwa memang demikian. Sebuah studi baru-baru ini tentang industri otomotif Cina, di mana Cina juga menggunakan pertukaran, akses pasar untuk teknologi, semacam ini, menemukan bahwa usaha patungan dengan pembuat mobil asing tidak hanya meningkatkan mobil buatan Cina. Mereka meningkatkan mobil masing-masing produsen mobil Cina di area di mana mitra asingnya paling kuat. Produsen mobil Cina yang bermitra dengan merek Jepang cenderung lebih hemat bahan bakar. Produsen mobil Cina yang bermitra dengan merek Jerman cenderung memiliki performa mesin yang lebih kuat. Teknologi dan pengetahuan adalah sejenis DNA yang diturunkan melalui kemitraan ini. Kembali ke kereta berkecepatan tinggi, Anda dapat melihat kemiripan keluarga dalam model kereta berkecepatan tinggi awal Cina dengan mitra JV asing masing-masing di salah satu slide favorit saya sepanjang masa yang ingin saya gunakan dalam pembicaraan. Teka-teki bagi saya adalah, mengapa tidak semua negara berkembang melakukan ini? Cina unik dalam beberapa hal penting. Sebagian besar negara tidak memiliki pasar domestik yang begitu besar untuk memikat perusahaan asing. Juga, ketika negara bagian Cina mengatakan bahwa mereka akan melakukan segalanya untuk sesuatu yang sebesar jaringan kereta api berkecepatan tinggi nasional, mereka bersungguh-sungguh, dan perusahaan asing mempercayainya. Tetapi ada beberapa negara, seperti India, yang mungkin memiliki posisi yang baik untuk menggunakan strategi yang sama. Namun ketika saya berbicara dengan orang-orang yang akrab dengan upaya India untuk membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi pertamanya, misalnya, mereka merasa frustrasi karena India tidak berbuat lebih banyak untuk mendapatkan teknologi dan pengetahuan dari mitra Jepang mereka. 2. Bawa teknologi, serap, lalu inovasi ulang. Menyiapkan proses transfer teknologi adalah satu hal. Tetapi mampu benar-benar memahami teknologi dan membangunnya di atasnya adalah hal lain. Disinilah banyak negara mengalami masalah.
Mereka mungkin tidak memiliki landasan ilmiah dan teknis atau motivasi untuk benar-benar mempelajari teknologi pada tingkat yang lebih dalam. Dalam kasus program kereta api berkecepatan tinggi Cina, Cina tidak hanya memiliki perusahaan domestik yang berpengalaman dalam pembuatan kereta api dan konstruksi kereta api. Itu juga memiliki pusat penelitian dan laboratorium nasional yang berfokus pada sains dan teknik rel kecepatan tinggi. Selama kerja lapangan saya berbicara dengan para peneliti di Universitas Jiaotong Barat Daya di Chengdu, yang memiliki beberapa laboratorium yang didedikasikan untuk penelitian tentang masalah inti rekayasa rel kecepatan tinggi seperti traksi dan suspensi. Para peneliti ini seringkali memiliki keahlian di bidang terkait, seperti aerodinamika dan pengendalian getaran dari dunia teknik dirgantara. Dalam kasus industri tenaga surya Cina, Anda memiliki sejarah panjang litbang tentang teknologi tenaga surya sejak tahun 1960-an ketika para peneliti Cina mencoba mengembangkan tenaga surya untuk satelit di Institute of Semiconductors, bagian dari Chinese Academy of Sciences. Ketika perusahaan swasta Cina mulai memasuki industri tenaga surya yang berlaku pada tahun 2000-an, mereka sangat bergantung pada peralatan manufaktur siap pakai yang diimpor dari negara-negara seperti Jerman. Saat mereka menghadapi hambatan yang terus meningkat dalam pasokan polisilikon, bahan utama sel surya, industri tenaga surya Cina mungkin akan terhenti. Tetapi sebaliknya, mereka dapat meningkatkan rantai nilai ke produksi polisilikon yang lebih kompleks sebagian karena Cina sudah memiliki basis pengetahuan ilmiah di bidang ini dari mencoba mengembangkan wafer silikon untuk chip semikonduktor. Saat ini, Cina mendominasi setiap tahap proses manufaktur tenaga surya. Bawa pemimpin industri global. Gunakan mereka untuk meningkatkan rantai pasokan Anda. Cina telah menggunakan pedoman industri ini berulang kali. Bawalah perusahaan asing yang merupakan pemimpin atau pelopor industri, seperti Apple atau Tesla. Jika Anda akan menyebarkan pengetahuan ke perusahaan domestik Anda sendiri, sebaiknya berasal dari perusahaan asing terbaik di kelasnya. Beri mereka bujukan yang murah hati untuk datang, seperti subsidi dan tanah. Jangan pelit lihat ini sebagai investasi jangka panjang dalam ekonomi Anda yang lebih luas. Lakukan apapun untuk membuat pabrik Cina mereka sukses, seperti membantu mengurangi birokrasi. Kemudian dorong perusahaan asing ini dengan keras untuk mengembangkan perusahaan domestik Anda sendiri sebagai pemasok. Inilah yang terjadi dengan Apple. Kota Zhengzhou di Cina memberikan insentif dan dukungan yang luar biasa kepada produsen iPhone Apple, Foxconn, termasuk 0 pajak perusahaan dan pajak pertambahan nilai selama 5 tahun. Pembentukan zona ekonomi khusus dengan pengecualian bea cukai khusus. Ratusan juta dolar untuk membiayai pembangunan pabrik. Membangun perumahan bagi pekerja, kemudian merekrut dan melatih pekerja. Membangun infrastruktur, seperti pembangkit listrik, perluasan bandara, dan jaringan pipa. Pembayaran bonus untuk mencapai target ekspor. Saat ini, lebih dari 90% iPhone serta sebagian besar produk Apple lainnya dibuat di Cina. Eksekutif Apple bekerja langsung dengan pemasok Cina, menginterogasi CEO dan teknisi mereka untuk memastikan kapasitas teknis yang memadai, kemudian bekerja sama dengan mereka untuk membangun komponen khusus dalam skala besar. Bahkan ketika Apple mengambil sumber dari perusahaan Amerika, Korea Selatan, dan Jepang untuk komponen mereka yang paling berharga, ini sering kali diproduksi oleh pabrik mereka di Cina. Seperti yang dikatakan seorang eksekutif Apple, seluruh rantai pasokan ada di Cina sekarang. Anda membutuhkan 1000 gasket karet. Itu pabrik sebelah. Anda membutuhkan 1.000.000 skrup. Pabrik itu 1 blok jauhnya. Anda perlu skrup yang dibuat sedikit berbeda. Ini akan memakan waktu 3 jam. Yang terpenting, ekosistem manufaktur ponsel cerdas berbasis Cina yang luas ini memungkinkan peningkatan pesat merek ponsel pintar Cina yang tumbuh di dalam negeri, seperti Huawei, Xiaomi, Vivo, dan Oppo,
yang kini menempati peringkat di antara merek terlaris secara global. Dan inilah yang terjadi dengan Tesla. Cina setuju untuk membuat konsesi khusus untuk meyakinkan Tesla agar membangun pabrik di Cina. Cina mengubah aturannya untuk mengizinkan Shanghai Gigafactory menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing daripada perusahaan patungan dengan perusahaan Cina, seperti yang sebelumnya diwajibkan untuk semua pembuat mobil asing. Cina juga mengubah peraturan emisinya untuk memungkinkan Tesla menjual kredit karbon senilai ratusan juta dolar kepada pembuat mobil lain. Pemimpin tertinggi Shanghai pada saat itu, Li Qiang, yang sekarang menjadi Perdana Menteri Cina dan pemimpin nomor 2, membantu Tesla mendapatkan lebih dari 1,5 miliar dolar pinjaman konsesi dari bank-bank negara Cina. Pejabat lokal Shanghai mempercepat pembangunan Shanghai Gigafactory, membantu Tesla membangun seluruh pabrik dalam waktu kurang dari setahun. Untuk mewujudkannya, mereka membantu Tesla mendapatkan lahan, izin lingkungan, dan akses listrik. Perhatikan kombinasi dukungan tingkat nasional dan dukungan pemerintah daerah di Cina. Tesla mendapat banyak manfaat dari Shanghai Gigafactory, yang sekarang memproduksi lebih dari setengah kendaraan Tesla, dan membantu menyelamatkan perusahaan dari ambang kebangkrutan. Tetapi kesepakatan ini juga menguntungkan industri EV domestik Cina sendiri dengan membangun pemasok Cina, seperti raksasa baterai Cina CATL. Kasus LK Group menjadi contoh yang mencolok. Tesla bekerja dengan LK Group, pembuat peralatan manufaktur Cina, untuk memproduksi mesin pengecoran raksasa untuk apa yang disebut Tesla sebagai gigacasting. Mesin pengecoran ini memungkinkan Tesla untuk memproduksi komponen mobil besar sebagai satu bagian kontinu, yang menghemat waktu, ruang pabrik, tenaga kerja, dan bahan yang biasanya diperlukan untuk menyatukan banyak bagian terpisah. LK Group kemudian menjual mesin gigacasting serupa ke 6 perusahaan Cina, kemungkinan besar pembuat mobil lain. Saat ini, 95% komponen yang digunakan di Gigafactory Shanghai Tesla berasal dari Cina, dan perusahaan Cina membentuk hampir 40% rantai pasokan baterai EV global Tesla. Yang pasti, keberhasilan industri EV Cina saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mendukung selama beberapa dekade dan keahlian mendalam dalam teknologi baterai inti. Tetapi pabrik Tesla di Cina membantu meningkatkan industri dalam negerinya, tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi pekerja Cina di Shanghai Gigafactory, tetapi juga ekosistem pemasok yang ditingkatkan untuk merek EV buatan Cina sendiri. Seperti yang dilaporkan dalam artikel New York Times baru-baru ini. Ada sebelum Tesla dan setelah Tesla, kata Michael Dunne, seorang konsultan otomotif dan mantan eksekutif General Motors di Asia, tentang pengaruh perusahaan terhadap industri Cina. Tesla adalah pembuat hujan.